Shalom, mejuah-juah, moria GBKP sini kelengi kami ibas gelar Yesus Kristus. Meriah ukurta ibas kesempatan enda, bancika kita jumpa guna raduras erlajar karena kata dibata, sueras si jadi bahan PA Moria, periode tanggal 10 telu sah 10 siwah Juli 2025. Maka sope dengar raduras kita ngorati karena kata Tuhan, mari lebih si pebulat ukurta si pindo gegeh ras pemeteh ibas Tuhan nari. Artoto kita. Malam kelate kami o Tuhan, sebab ibas kesempatan enda, banci dengar kami raduras ngorati karena katandu. Katandu si jadi bahan renungan PA Moria periode tanggal 10 telu sah 10 siwah Juli. Emakap uga kesahdu lid mandi laki bagepe mandi beru. Kam Tuhan si erkuasa nandangi kemahandu pandita kami sinahkan katandu. Si erkuasa nandangi kami kerina moria-moriandu. Segala ngasup kami ngangkai katandu enda bagepe make kenca ibas kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Moria sini kelengi kami kata dibata si jadi bahan ogen PA Moria ibas minggu enda ibuat ibas kitab Joel 2 ayat 20 waluh seh ayat 32. Joel 2 ayat 20 waluh seh 32 bagenda kata Tuhan. Kencasie kuberikan mekesahku man kerina kala. Anak-anak ndu si dilaki rasi deberu ernubuat. Pertua-pertua ndu ernipi. Anak-anak ndu singuda denga ngidah pengenehanen. Ibas paksa ku kuseken kesahku subuk man suruh-suruhan sidilaki entah si deberu. Ibas wari kubahan tanda-tanda ilangit ras idoni. Darah, api, ras cimber bagi embun. Matawari jadi gelap, bulan salih jadi megara bagi darah. Ope denga rahwari Tuhan simbelin dengan mejin Tapi kerina kalak si mindo penampat man Tuhan terkelinkap bagi si ikatakan Tuhan. Kalak si Jerusalem terkelinkap deba, kasakai kalak si kupilih tetap ngeluh. Bagenda kekelangan Tuhan si jadi bahan ogenta ibas kita RPA minggu enda. Rasi jadi tema emekap kesah dibata mandilaki ras diberu. Ras tema enda iberikan dalam rangka kita berbicara tentang gender. Jadi lid dua tujuan dalam kita ngorati karena kata Tuhan enda kari jadi luah ya, man banta moria-moria ibas ngelakukan PA minggu enda. Si pertama emakap gelah kita moria ngasup ngelayasi maka dibata encur-curken kesahna mandilaki ras diberu. Si peduaken tujunna emakap gelah kita moria ngasup ras bagepe dalanken kesetaraan gender ibas kerina dampar kegeluhan. Ya, sebagai pendahuluan moria sini kelengi kami kerinana dalam banyak kebudayaan termasuk ibas kita kalak karo ya, masih kerap terdengar pandangan yang menempatkan perempuan di posisi nomor 2 setelah laki-laki. Ya, jadi ibas zaman genduari sistem patriarkal masih sangat kental. Bahkan ada pepatah kuno yang mengatakan demikian. Perempuan kerjaannya di sumur, dapur, dan kasur. Seakan peran perempuan hanya terbatas pada urusan rumah tangga saja. Sementara laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin mutlak, pengambil keputusan tunggal, dan pemegang otoritas penuh. Sayangnya, pandangan demikian sering sekali juga terbawa ke dalam kehidupan gereja dan pelayanan, di mana kesempatan memimpin, mengajar lebih mudah diberikan kepada laki-laki. Bahkan kita si deberu kadang-kadang merasa lo pada kami si deberu, si laki saja. Jadi kadang-kadang itu juga muncul dari kita perempuan. Namun moria sini kelengi kami bas gelar Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita pada hari ini melalui Nabi Yoel justru memberikan perspektif yang berbeda. Bagaimana dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 sekilas ya bisa kami katakan kepada kita bahwa dalam firman Tuhan ini Allah menyatakan satu janji agung
yang mana rohnya akan dicurahkan kepada semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, usia maupun status sosial. Ini menjadi dasar teologis yang kuat untuk menyatakan bahwa di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan sama-sama dikasihi, dipanggil dan diperlengkapi untuk melayani Dia. Oleh sebab itu, sebagai Moria, kita diajak bukan hanya memahami hal ini, tapi bagaimana juga kita menghidupinya dalam segala aspek kehidupan kita. Genduari mari sinen karena penjelasan teks kita ya. Jadi kitab Yolanda, Moria Sini Kelengi Kami, ditulis dalam konteks bencana nasional yang berat pada saat itu, yang mana bangsa Juda mengalami serangan belalang yang menghabiskan tanaman mereka. Disusul kekeringan yang menambah penderitaan. Dalam situasi krisis ini, Joel memanggil umat Tuhan untuk bertobat, merendahkan hati, berpuasa, dan kembali mencari wajah Tuhan. Joel menekankan pentingnya pertobatan sejati, ya, pertobatan secara rohani, bukan hanya formalitas luar, agar Tuhan berbelas kasihan dan memulihkan negeri mereka. Di tengah seruan untuk bertobat ini, Tuhan menyampaikan janji pemulihan yang sangat luar biasa. Tidak hanya memulihkan ladang dan hasil bumi mereka, tetapi juga menjanjikan pemulihan rohani, yaitu pencurahan rohnya atas semua manusia. Maka tadi kita bisa lihat dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 20 siwah Nina, kencasie kubreken mekesahku mankrina kala. Anak-anak du sedilaki raside beru ernubuat, pertua-pertuan du ernipi, anak-anak du singuda dengan ngidah pengenehanan. Ibas paksa kukuseken kesahku, subuk man suruh-suruhan sedilaki, entah si diberu. Ayat ini, ya, kekelengan Tuhan bisa kita ambil beberapa poin penting, ya, memuat beberapa poin penting. Si pertama mekap, pencurahan roh Tuhan tanpa diskriminasi. Ya, ingat indah. Tuhan menyebut dalam teks kita tadi, baik man anak du si dilaki bagepe si diberu. Orang tua bagepe anak muda, ya. Bahkan hamba laki-laki dan juga perempuan. Semua tanpa terkecuali menerima roh Tuhan. Endah si pertama. Maka si kedua kan kerina diberikan karunia rohani. Yang mana mereka, ya, bangsa Tuhan pada saat itu bisa bernubuat, akan bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan, tanda bahwa Tuhan memakai mereka menyampaikan kehendaknya. Rasi peteluken menjadi tanda keselamatan dan kuasa Allah, bisa kita lihat di ayat 30 sampai 31 yang menunjukkan akan ada mujizat dan tanda besar sebelum hari Tuhan datang. Dan pada ayat 32 dijanjikan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bahkan kekelengan Tuhan, adi terbagesen ka kita ngerana karena teks ta enda, maka adi sibuka karibas perjanjian baru, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Joel ini dikutip persis oleh Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Banci karisi oge bas kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sah 20 sada. Ini menegaskan kepada kita bahwa Roh Kudus itu bahkan di masa Rasul Petrus sudah dicurahkan kepada jemaat Tuhan, baik di laki bagepe diberu. Semua sama-sama menerima karunia, sama-sama dipanggil untuk melayani. Maka kai si banci jadi aplikasi na enda kekelengan kami Moria Krinana. Ya, bagi kita khususnya kita Moria, pesan firman Tuhan ini sangat relevan bagi kita. Kenapa? Sebab pertama-tama kita diajak menyadari bahwa Tuhan memberikan hidup dan rohnya untuk semua. Baik mandi laki bagepe diberu, tanpa perbedaan nilai. Dan kita bisa lihat bagaimana Kristus yang mati di kayu salib itu juga menebus semua manusia. Bukan hanya laki-laki, tapi semua termasuk diberu. Ya. Demikian juga Roh Kudus diberikan untuk memampukan kita hidup benar dan melayani tanpa memandang gender. Ya. Kedua, ya itu tadi yang pertama, kasih peduaken, ini menjadi dasar kuat untuk kita menerapkan kesetaraan gender dalam keluarga, gereja maupun masyarakat.
Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kesetaraan gender bukan berarti membalik keadaan sehingga perempuan menindas laki-laki, ya, atau perempuan jadi di atas lalu laki-laki di bawah. Tidak sama sekali, tapi firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita, mari untuk saling menghargai, ya, saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain, baik di laki ras diberu sesuai panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tambah dari itu, dalam keluarga juga kita diingatkan berarti suami dan istri bekerja sama mengambil keputusan dengan kasih, bukan otoriter. Ya, jadi labo hanya bapak atau nande si buat keputusan, tapi bersama-sama. Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan di gereja? Bahwa melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwa mari diberu, ya, perempuan termasuk kita muria-muria, jangan merasa rendah diri untuk mengambil peran penting. Jangan merasa bahwa tugas pelayanan di gereja itu cocoknya hanya laki-laki. Tidak, ya, tapi semua kita punya kesempatan yang sama. Panggilan itu diberikan kepada kita semuanya, termasuk kita muria. Makanya mari muria ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Apakah Mbak Pertoton, ya, jadi moderator di PA, atau juga pelayanan-pelayanan yang lainnya. Karena kita percaya Tuhan sudah lebih dahulu memperlengkapi kita. Roh Tuhan itu sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan dalam masyarakat, kayak si Banci silakukan, maka kita dipanggil menjadi suara bagi keadilan gender. Melakukan atau menolak perlakuan diskriminatif. Sebab lah Banci si pungkiri, enda melala terjadi ibas paksa si gendore enda. Kita harus menolak terjadinya kekerasan kepada perempuan atau pelecehan yang menimpa perempuan. Maka akhirnya kekelengan Tuhan melalui firman Tuhan bahan PA sekali enda, kita diingatkan bahwa kita semua dipanggil hidup dalam kuasa Roh Kudus yang mempersatukan dan mengokohkan pelayanan laki-laki dan perempuan. Kiranya firman ini menguatkan kita untuk terus menjadi perempuan-perempuan yang sadar bahwa kita dikasihi, kita sudah ditebus, dan kita dipanggil, dan kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Kesah dibata, mandilah kiras diberu. Maka mari kita hidupi bersama dengan sukacita dan tanggung jawab. Bagenda tambahan si Banci iberikan kami, ibas kita kari mempersiapkan diri guna bengket kubas PA Muria minggu enda. Mari ertoto kita segelah ipasu-pasu Tuhan katana enda. Bujur Tuhan, enggo yalukan kami katandu. Si ibas suari enda luar biasa kami ngingetkan kami bahwa la bolit bedana di laki ras diberu. Kesahdu si badia, enggo nusurku kami kerinana. Maka kami kerina idilondu guna tetap setia melayani kam, memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini, termasuk kami diberu. Maka kami sipepankan katandu enda Bapa, gelah ngasup kami ngangkaisa, ngasup kami kari nah kenca man teman-teman kami senina muria kami. Tuhan si masu-masu kata enda, si masu-masu kami kerinana, sebab kami gortoto ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Majua-jua moria seni kelengi kami, tetap si jaga kesehatan ta, selamat berPA buat kita semuanya. Tuhan Yesus si masu-masu.